Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Banjarmasin sekaligus sebagai narasumber kita pada hari ketiga ini. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Kepala Kompetensi dan Kepala Program SMK Negeri 2 Banjarmasin, yang terhormat Bapak Ibu pendidik SMK Negeri 2 Banjarmasin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan EHT hari ketiga ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sakit juga segera sembuh kembali seperti semula. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman wa alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Oke. Cara berikutnya kita langsung merefleksi pembelajaran yang hari kemarin sedikit tentang kerangka kurikulum SMK BK kemarin ya, yang mana pada kerangka ini, kurikulum ini di dalamnya itu ada tentang membahas tentang profil pelajar Pancasila. Yang mana profil pelajar Pancasila kemarin terdiri ada 6 ya yang Bapak Ibu terima kemarin itu. Ada yang namanya gotong royong. Sedikit aja nih mengulang yang kemarin ya. Ini banyak materi kita. Yang CP nanti akan disampaikan oleh kepala sekolah, dan langsung ke sininya aja. Ulang sedikit, mana pada profil Pancasila itu ada nilai-nilai Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebenaran global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Ini juga kemarin sudah disampaikan oleh sumber dan oleh para pendamping di grupnya masing-masing. Yang berikutnya ini nanti akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini tentang capaian pembelajaran. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada narasumber sekolah untuk menyampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya apresiasi yang sudah hadir, baik yang membuka videonya maupun yang tidak membuka. Sampai hari jam ini, detik ini ada 24 partisipan.
Mudah-mudahan inilah yang sudah menjadi karakter bahwa waktu itu penting ya. Karena kita bisa menghadiri dengan tepat waktu ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya beliaulah yang menjalankan seluruh waktu-waktu dan segala konsekuensinya. Nah, segala mudah-mudahan waktu ini memberi berkah kepada kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Yang kedua, kondisi bisa menerima ilmu dengan baik. Yang ketiga, bisa berkontribusi untuk kelangsungan kehidupan bernegara, berbangsa dan bernegara, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pembelajaran ini. Syukur yang kedua, kita pagi hari ini diberi kesempatan untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu mengikuti in-house training, jadi PSP, program sekolah penggerak, dan sekaligus sebagai sekolah PK. Nah, ini kesempatan untuk meningkatkan kompetensi ini, maka ini harus kita syukuri. Caranya adalah mengikuti kegiatan ini dengan baik, serius, dibuka mindset kita, space disediakan di otak kita. Nah, itu yang kedua. Syukur yang ketiga, kita diberi kesempatan masih bisa menjadi pegawai, baik pegawai pemerintah kontrak maupun pegawai honorer ataupun pegawai tetap oleh pemerintah, dan itu kita syukuri semua. Jadi cara bersyukur kita yaitu dengan cara mengisi apa yang menjadi tujuan dan keinginan pemerintah, yaitu pemerintah kita ini, saya ulang setiap kali ngasih materi hari ketiga ini pun saya ulang-ulang bahwa negara kita ini inginnya maju, ingin mandiri, ingin berdaulat, dan juga ingin berkarakter. Nah, yang berkarakter ini menjadi domain Kemdikbud ya, baik yang di tingkat PAUD, di tingkat SD, tingkat SMP, SMA, SMK, maupun yang di tingkat perguruan tinggi. Nah, ini domain kementerian ini, yaitu mengharapkan bahwa semua yang dididik dari tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi ini mempunyai karakter Pancasila, yaitu yang sudah diungkapkan oleh Bapak Ibu semua dan Pak Khairan kemarin, yaitu ada 6 karakter yang harus muncul, yaitu suka bergotong royong ya, suka bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, kemudian taat beragama, kemudian ada lagi yang 6 saya agak lupa tapi ya, tapi Bapak Ibu sudah punya catatannya. Nah, untuk membentuk pemuda pelajar Pancasila, pelajar Pancasila tadi, kita dibingkai oleh suatu kerangka kurikulum, yaitu kurikulum sekolah PK. Kurikulum sekolah PK tentu saja itu ada mulai, tolong Mbak Rusaidah ditampilkan permen yang saya kirim tadi malam ya, keputusan apa itu yang terakhir yang tadi malam itu, bukan yang capaian, bukan, yang ada satu lagi. Coba tampilkan yang keputusan Dirjen kah apa itu ya, coba lihat. Jadi yang saya kirim yang terakhir, coba kamu kirimkan ya toh. Ya, saya tunggu. Kepmen nomor 16 165 itu. Ya gitu Bapak Ibu ya. Nanti kalau mungkin belum, sudah tershare belum? Oh iya, ya. Jadi sambil menunggu kawan-kawan, jadi sudah ada 36 ya. Jadi harapkan nanti 87 ini bisa hadir semua. Karena kalau nanti sebagai influen kita yang dari pemerintah kemudian ke saya, ke Bapak Ibu, nanti ke murid, kalau nanti nggak nyambung, nanti apa yang disampaikan nanti nggak tahu ya. Jadi saya belum masuk ke
capaian pembelajaran yang pada materi ketiga. Langkah baiknya saya tunjukkan dari Kepmen dulu yang pertama ya ini. Bukan ini, masih yang ini yang capaian yang sebelumnya, yang satunya mana? Nah sebentar ya. Nah, sebelum ini ya. Oke. Oh, yang Kepmen nomor 1 berapa itu? Sudah belum? Ya. Jadi untuk membentuk profil pelajar Pancasila itu kita dibimbing kurikulum ya. Jadi kurikulumnya adalah kurikulum sekolah PK. Nah, di dalam kurikulum sekolah PK ini kita tidak terlepas dari SKL ya. SKL kita ini adalah diharapkan setiap lulusan SMK kita ini nanti diharapkan itu punya pengetahuan yang baik, keterampilan yang baik, dan sikap dan karakter yang baik. Jadi karakternya itu. Nah, ini semua kegiatan PSP ini termasuk nanti bagaimana mengelola sekolah itu berpedoman pada ini keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 165M _M_2021 tentang program sekolah menengah kejuruan pusat unggulan. Nah ini pedomannya ini. Nah coba tampilkan Mbak, saya tampilkan bawah. Nah di dalam sini di dalamnya sini ada beberapa diktum, yaitu diktum yang sampai ke 12 kalau tidak keliru ya. Tolong digeser terus Mbak Rifda ya. Geser terus, geser ya. Nah ini, nah pertama sudah. Jadi yang pertama bahwa kurikulum kita ini ke-1 menetapkan program sekolah kejuruan SMK pusat unggulan yang berfokus pada pengembangan serta peningkatan kualitas kinerja SMK di bidang prioritas yang dibuat melalui kemitraan penyelarasan dengan dunia kerja. Jadi apa yang diinginkan Pak Menteri ini sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu itu sudah selalu saya inginkan ya. Selalu saya inginkan. Kalau kita boleh flashback ke belakang, saya ini menginginkan bahwa sekolah 5 hari tahun 2015 itu terlaksana ketika Pak Muhadjir dari Menteri. Kemudian saya menginginkan bahwa ujian negara itu klaster itu saya inginkan itu baru beberapa tahun itu terlaksana ujian klaster ya. Kemudian saya dibantu oleh Pak Ari, saya tahun 2018 membuat best practice yaitu pendampingan desa. Alhamdulillah tahun ini bahwa pemerintah itu menginginkan bahwa kita ini harus menerjunkan anak-anak ke desa untuk praktek. Kemudian selanjutnya saya selalu mengajak Kakkom, itu saya kumpulkan, saya ajari bagaimana mengelola PKL itu, bahwa PKL itu dengan industri itu harus dirancang kegiatannya, materinya, nanti apa yang akan diharapkan di PKL. Nah sekarang juga baru hari ini terlaksana. Kalau dulu PKL itu hanya sekedar praktek pengalaman lapangan, sekarang menjadi mata pelajaran. Jadi karena menjadi mata pelajaran maka konsekuensinya diampu oleh seorang pembimbing atau seorang guru, dan guru harus membuat rencana pembelajaran. Jadi bedanya nanti seperti ini. Jadi PKL nanti misalnya kayak Pak Ari ingin menerjunkan ke desa, apa rencananya? Oh nanti materi yang akan dicapai adalah yang pada capaian ini. Nah seperti itu. Nah itulah yang saya inginkan, yang saya pikirkan. Jadi kita ini jangan ragu dan jangan terlalu tidak percaya diri. Kita ini harus confident tapi jangan terlalu overconfident ya. Kita ini harus percaya diri bahwa kita ini bisa menelurkan ide-ide yang jauh brilian dibanding orang-orang lain. Tapi ternyata apa yang kita pikirkan pembelajaran di luar kelas, pembelajaran yang
kurikulum yang berbasis industri berblended KKNI baru diinginkan sekarang. Padahal kita ini sudah mendrill kawan-kawan Kakom itu, coba Pak Ari kalau diingat sudah berapa tahun sering saya kumpulkan supaya ngajarnya seperti itulah. Bagaimana Pak kalau menyimpang? Tidak apa-apa, lakukan saja. Kita ini harus inovatif, ya kan, inovatif. Tapi ternyata sekarang apa yang menjadi keinginan 3-4 tahun kita yang lalu sekarang mendapatkan legitimasi semua, ya. Tolong Mbak Rosaida bukakan yang screenshot kurikulum, struktur kurikulum, ya. Nah, screenshotnya itu disampaikan, ya. Screenshot kita bedah di kurikulumnya, ya. Sebelum saya masuk ke capaian pembelajaran. Boleh ya. Nah, ini yang kurikulum lama ini, yang kurikulum yang baru. Ini baru ya, coba lihat, kita geser ke bawah ke atas. Nah ini. Kurikulum yang 1 ini 1 sampai berapa ini 1 sampai 4 ini kan mendidik budi pekerti, mendidik akhlak mulia, ya. Jadi sekarang kita masukkan di dalam letak merdekanya sekolah. Merdekanya sekolah itu di sini. Jadi kalau dulu itu sudah ditata kurikulum itu kelas 10 3 jam, kelas 11 2 jam, 3 jam untuk pendidikan agama. Sekarang bebas. Sekarang bisa diblok. Ya, bisa diblok. Misalnya agama itu di kelas 10 semua, kelas 11, kelas 12 enggak ada, enggak apa-apa. Ya. Atau di kelas 11 semua, kelas 10 enggak ada, enggak apa-apa. Nah, yang penting kita dikasih 108 jam. Nah, seperti itu. Nah, ini 1 sampai 4 itu seperti itu. Ya, seperti itu nanti. Kurikulum itu merdekanya sekolah itu di situ. Nah, jadi Bapak Ibu nanti misalnya ini yang 1 sampai 4 ini kan mengajari akhlak mulia dan budi pekerti. Ini seperti itu, ya, dan kesehatan dan sebagainya. Kemudian agak geser ke atas Mbak Rosaida, ya. Kemudian 5 sampai 8. 5 sampai 8 ini adalah apa namanya? Kejuruan. Nah, kenapa bahasa Indonesia, bahasa Inggris kejuruan? Iya, pada saat tingkat 10 nanti itu masih belum, tapi nanti di kelas 11-nya, kelas 12 itu sudah mengarah ke kejuruan. Matematika mungkin seperti matematika kejuruan, bahasa Indonesia kejuruan, bahasa Inggris kejuruan, seperti itu, ya. Nah, kemudian seni ini ada juga pilihan. Bukan yang ini yang sudah dipecah Mbak Rusa, adalah yang harus yang dipecah. Ya, yang Pak Khairan kemarin sudah ditampilkan ada, ya. Ya sudah ya. Sekarang begini ya. Di kejuruan ini nanti di sekolah juga merdeka. Ya, merdeka. Karena kita ini sekarang itu kalau dulu itu ada namanya bidang keahlian, ada spektrum keahlian, program keahlian, ada kompetensi keahlian. Mulai tahun kelas 10 ini sudah tidak ada yang namanya kompetensi keahlian, tapi nanti diistilahkan namanya konsentrasi. Contoh misalkan TKJ di 5 ini kejuruan, itu nanti ada mata pelajaran informasi, kalau tidak keliru judulnya, yaitu ya informasi. Jadi informasi itu nanti konsentrasinya ada TKJ, ada apa. Jadi masuknya di konsentrasi. Jadi nanti istilah kompetensi keahlian itu tidak ada lagi. Nah, jadi konsentrasi ini nanti kalau program keahlian itu nanti yang membuat CP-nya itu adalah pemerintah. Ya, akan tetapi kalau yang konsentrasi keahlian TKJ misalnya, RPL misalnya, itu nanti yang membuat CP-nya adalah yang membuat CP adalah sekolahnya masing-masing. Sebentar, saya ada telepon dari Pak Kadis sebentar ya. Oke, assalamualaikum Pak. Oke. Sudah sehat Pak? Assalamualaikum. Oke. Sudah sehat Pak? Pak Munawar. Oke. Oke, ya ini. Jadi kalau CP nanti CP-nya misalnya yang membuat CP dari
program keahlian itu nanti adalah pemerintah, akan tetapi yang dikonsentrasi keahlian itu CP yang membuat sekolah, Pak. Jadi Bapak Ibu termasuk nanti bahasa Indonesia, bahasa yang pelajaran-pelajaran umum kelompok A itu nanti CP-nya itu kalau di kejuruan itu atau di SMK ini belum ada, nanti sampai Bapak Ibu yang merasa guru di kelompok A ini nanti ngikuti CP yang ada di SMA. Nah, jadi bunyinya di keputusan menterinya seperti itu. Ya. Nah, geser ke atas, Mbak, baru saja geser yang tadi yang barusan kamu tampilkan tuh. Nah, yang ini yang saya maksud. Yang ini tadi mana tadi? Yang barusan tadi ini. Nah, itu ya yang ini. Nah, ini. Bentar, nih saya tampilkan ya. Jadi 1 sampai 6 itu nanti CP-nya itu ngikuti CP-nya SMA. Itu sama, SMA dan SMK sama. Akan tetapi di kejuruan matematika, bahasa Inggris, informatika, proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial, kejuruan itu CP-nya sudah ada. CP-nya itu adalah CP nomor 029, nanti Bapak Ibu download. Nanti itu kita tampilkan di sini ya. Nah, letak merdekanya sekolah di samping di sini adalah dasar-dasar program keahlian itu disampaikan di kelas 10. Itu fungsinya apa? Itu fungsinya untuk membuat passion anak didik kita supaya bisa gandrung terhadap pelajaran yang akan digeluti. Jadi di sini nanti memang kita boleh dianjurkan untuk mengajar hard skill ya, yang keras-keras itu misalkan TKJ langsung memasang server itu boleh-boleh saja. Akan tetapi jangan terlalu ngotot seperti di kelas 11 dan kelas 12-nya. Jadi di sini nanti diharapkan Bapak Ibu guru itu menumbuhkan passion, minat, bakat siswa. Karena sudah memilih TKJ, maka didrill bagaimana supaya dia cinta TKJ. Kalau sudah cinta ini baru dicekoi, terus kalau sudah mulai cinta kan enak. Nah, di sini ada istilah konsentrasi pembelajaran. Nah, konsentrasi ini adalah pecahan dari yang ada di program keahlian. Di program keahlian misalkan informasi itu ada TKJ, ada RPL. Kalau misalnya program keahlian misalnya teknologi apa itu ada kimia industri apa. Ya ini konsentrasi. CP-nya yang menentukan, capaian pembelajarannya menentukan bukan pemerintah lagi. Ini adalah duduk bersama yang seperti saya inginkan. MOU dengan perusahaan yang punya NIB, kemudian diundang duduk bersama, kemudian menyusun secara bersama kurikulum. Kalau dulu menyusun silabus, sekarang namanya menyusun CP. Jadi diharapkan nanti, CP-CP yang Bapak Ibu buat itu nanti akan dimasukkan di dalam kurikulum operasional sekolah. Bentar, nih saya tampilkan ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kemudian dari 5 A, B, C, D ini konsentrasi pelajaran itu sama SMA dan SMK. Nanti akan tapi di kejuruan matematika. Tolong itu yang bersuara itu bisa ditutup ya. Proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kejuruan itu. Ketemu saya mengulang terulang suaranya. Nah, kemudian praktek proyek kreatif dan kewirausahaan itu adalah merupakan kulminasi dari pengetahuan dasar dan konsentrasi tadi. Itu nanti dituangkan dalam proyek kreatif dan kewirausahaan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pada kelompok C, ada kelompok mata pelajaran pilihan. Kelompok mata pelajaran pilihan itu nanti milihnya itu di kelas 11, Bapak Ibu, ya. Di kelas 11. Jadi nanti anak itu, makanya saya dulu sering mengatakan sama Pak Didi Nuryadi, Pak Didi tolong dikelompokkan anak-anak itu sampai konsentrasinya di mana. Oh, ini kelompoknya yang masalah pelayanan anak. Oh, ini masalah pelayanan lansia. Ini sudah mulai dipisah-pisah seperti itu. Artinya diidentifikasi. Nah, nanti setelah diidentifikasi lalu diarahkan. Oh, kamu ternyata ingin wirausaha ya. Kalau wirausaha kamu nanti mata pelajaran pilihannya ini. Kalau nanti kamu kepingin kuliah, mata pelajaran tambahnya ini. Kalau kamu misalnya kepingin bekerja di perusahaan, mata pelajarannya ini. Akan tetapi nanti anak itu dikasih kebebasan memilih ya, memilih apa mata pelajaran pilihan, dan itu akan diatur kemudian termasuk yang di kelompok C.
kelompok C itu proyek pelajar Pancasila. Itu nanti proyek yang akan dipilih oleh sekolah itu nanti temanya memang kita ada 9 tema. Coba Bapak Ibu lihat, coba tampilkan lagi struktur kurikulum tadi Mbak Dah, Rusaidah, nah, yang Rusaidah tadi ya, yang kurikulum tadi. Ya, yang struktur, yang ya ini di kelompok C, kembali. Ya, di kelompok C coba geser ke atas, geser lagi, geser. Ya, geser lagi, geser lagi ke atas. Udah bisa geser ya. Di kelompok C, jadi P5BK atau proyek pelajar Pancasila itu nanti cara mengajarnya ini akan diatur kemudian. Karena apa? Karena nanti itu mengajarnya berdasarkan tema. Dan di tema itu nanti yang akan keluarkan adalah pemerintah. Dikeluarkan temanya dan tema itu ada 9. Tetapi untuk SMK itu ada 2 tema wajib, yaitu kebekerjaan dan budaya kerja. Nah, sisanya itu nanti tema pilihan. Jadi kalau nanti temanya kewirausahaan atau temanya apa nanti baru sekolah itu akan menentukan ya. Oke, Bapak Ibu, sekarang baru kita akan masuk ke capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu adalah bagian daripada standar isi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingat bahwa ada 8 standar pendidikan, tetapi yang berperan di kurikulum itu ada 4. Apa saja yang berperan di kurikulum? Itu adalah SKL, kemudian standar isi, kemudian standar proses, kemudian dengan standar penilaian atau asesmen ya. Capaian pembelajaran itu adalah ukuran apa-apa yang akan dicapai. Ini format ya, ini format capaian pembelajaran seperti ini nanti Bapak Ibu pelajari sendiri. Tapi saya akan menerangkan capaian pembelajaran itu ada yang dibikin pemerintah, ada yang dibikin sekolah. Nah, pedomannya pada struktur kurikulum tadi. Struktur kurikulum tadi itu ada berapa? Misalkan capaian pembelajaran misalnya TKJ itu ada berapa? Ada sekian ratus jam. Nah, itu nanti pedomannya adalah menggunakan struktur kurikulum itu. Struktur kurikulum capaian itu akan disebar kemana? Terserah nanti sekolah membuat kosnya. Apakah akan disebar dari kelas 10, 11, 12 atau seperti apa? Yang jelas saya menginginkan bahwa capaian pembelajaran yang ada di keputusan yang ada di capaian pembelajaran itu sudah ada nomor 029 itu sudah ada semua kejuruan capaian pembelajarannya. Itu nanti bisa diblended dengan KKNI. Kenapa saya menginginkan? Karena keinginan saya ini sebenarnya sudah tertera di capaian pembelajaran di Profil Pelajaran Pancasila itu bahwa kita ini harus menginginkan adanya keterampilan khusus anak yang dimiliki ketika lulus. Ada yang dibanggakan keterampilannya. Kalau saya misalnya, misalkan matematika, kalau matematika integral itu hebatnya Pak Khairan, matematika diferensial itu hebatnya Pak Nurholis, matematika eksponen itu hebatnya adalah Bu Ratna. Nah, seperti itu. Jadi kalau nanti Peksos, pelayanan usia dini itu Pak Dede misalnya, pelayanan lansia Pak Slamet, pelayanan anak autis itu Pak Didi Nuryadi. Jadi ada walaupun itu belajar semua, CP-CP itu dipelajari semua, tapi ada yang di-stressingkan. Ya. Nah, ini memang keikhlasan guru. Keikhlasan guru dan pengabdian guru itu penting. Jadi kalau guru itu nanti hanya istilahnya belajar pagi, pulang siang, nanti kasih catatan, ngomong-ngomong sebentar, nah itu selesai, itu nggak akan tercapai. Itu atau masih seperti yang dulu gitu. Nggak bisa lagi yang model-model seperti itu. Apalagi setiap kegiatannya itu harus minta petunjuk ya, tidak berani mengambil keputusan ya, tidak berani mengambil keputusan. Jadi ambil keputusan salah baru nanti akan ditegur dan akan diperbaiki. Akan seperti itu. Nah, di dalam capaian pembelajaran itu dulu namanya silabus. Jadi Bapak Ibu nanti ketika membuat capaian pembelajaran itu seperti ketika saat itu membuat yang silabus itu dulu ya, silabus.
Nah, capaian pembelajaran, kalau silabus dulu kan itu ada ini untuk kelas 10, untuk kelas 11, kelas 12, kelas 13. Nah, kalau sekarang di capaian pembelajaran itu ada istilah baru namanya fase. Fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, fase F. Nah, yang kelas 10 ini adalah berada di fase E. Nah, fase E ini anggotanya siapa? Fase A itu anggotanya siapa? Contoh fase A itu kalau tidak keliru kelas 1 dan kelas 2 SD. Kemudian kalau fase E itu kalau tidak keliru fase berapa itu? Ya, fase E itu nanti anggotanya ada ya. Nanti akan diperjelas oleh Pak Fasilitator yaitu Pak Khairan ya. Jadi fase-fase ini menentukan. Bagaimana kalau misalnya orang yang belajar di fase E, materi yang pertama nggak paham, tidak lulus, tidak begitu memahami, tetapi dia berada di kelas misalnya kelas 10. Ketika kelas 11 itu kelompoknya itu ternyata juga fase E, apakah boleh kelas 11 itu belajar? Boleh, tidak apa-apa, selama masih satu fase itu masih bisa diulang-ulang. Loh Pak, nanti gimana dapodiknya, rapotnya, kurikulumnya itu kayak apa rapotnya Pak? Itu akan diatur kemudian ya, karena nanti sebentar lagi akan ada 10 orang yang akan dipanggil. Kemudian ini juga nanti ada pelatih ahlinya juga sudah dianu. Yang penting kami kerangka gambaran umumnya itu sudah kita sampaikan ya. Nah, di dalam capaian pembelajaran itu disuruh memuat ada rasionalisasi ya. Di situ ada rasional, jadi pokok-pokok pikiran itu dituangkan di situ. Ini contohnya sudah ada. Contoh, ikuti saja contoh seperti itu ya. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya itu sudah nanti masing-masing pembelajaran, misalkan mata pelajaran kejuruan bab apa itu disampaikan. Jadi intinya nanti bagaimana Pak kalau yang topik pelajar Pancasila itu nanti kan CP-nya apa kan gitu. CP-nya apa? Nah, kalau di proyek pelajar Pancasila itu CP-nya tidak ada, tetapi nanti akan menggunakan tema. Jadi setelah menentukan tema baru dapat temanya ternyata misalnya gotong royong temanya misalnya. Berarti kalau gotong royong itu yang berperan adalah banyak guru PKN, guru agama, guru apa itu, walaupun bisa gotong royong semua. Nah, jadi nanti semua nilaianitasnya itu adalah ke sana. Jadi ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di dalam CP itu nanti ada elemen, ada deskripsi. Nah, elemennya itu harus dilihat. Jadi elemen apa itu dulu kan kegiatan. Kalau dulu itu adalah mengenal istilah KIKD. Kalau yang dulu namanya KD, SKKD. Nah, sekarang ini istilah yang namanya ini ada istilahnya elemen, ada satu lagi tadi dicoba kalau ditampilkan baru saja yang CP tadi. CP tadi tampilkan CP ya. Ya. Bukan yang CP yang tadi yang contoh CP tadi ya ini. Nah, di dalam contoh CP ini ada deskripsinya. Jadi di dalam elemen ada deskripsinya. Jadi Bapak Ibu nanti setelah CP itu kan Bapak Ibu nanti mengajar ini ya. Setelah mengajar menggunakan CP dibuat, kemudian setelah CP nanti itu ada ada modul ajarnya. Kemudian modul ajar itu dibuat, kalau dulu istilahnya itu RPP ya. Ada istilahnya RPP, kemudian itu nanti dibuat sedemikian rupa. Saya rasa Bapak Ibu tidak terlalu susah ya ngikuti contoh-contoh yang ada itu. Nah, kemudian lalu dilakukan beberapa asesmen, dan asesmen itu nanti kan kita kembalikan ke asesmen lagi bahwa asesmen itu penting ya. Asesmen itu berfungsi untuk mengukur keberhasilan guru mengajar ya. Nah, makanya kalau misalnya kok saya mengajar seperti ini anak-anak kok tidak bisa, maka pesan saya kemarin berhentilah mengajar seperti itu. Nah, seperti itu yang tahu adalah Bapak Ibu, bukan saya ya. Nah, kemudian kalau misalnya anaknya sudah diajari dengan baik, akan tetapi anaknya tidak bisa paham-paham, maka anaknya dipesani jangan belajar seperti itu ya, belajarnya jadi diubah cara belajarnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi asesmen itu fungsinya bagi guru adalah mengukur kenapa keberhasilan pengajar saya kok tidak baik, maka yang harus dilakukan adalah mengadakan perubahan pola mengajar, mungkin metodenya, mungkin
modul ajarnya yang perlu dirubah, mungkin instrumen penilaiannya yang perlu dirubah, mungkin cara menentukan tujuannya yang perlu dirubah, atau mungkin penggunaan peralatan itu atau media yang salah, ya itu harus dievaluasi semua. Nah, bagi sekolah maka asesmen itu digunakan untuk mengukur apakah sekolah yang diharapkan output dan outcome-nya itu atau capaian yang melalui asesmen juga. Asesmen apa yang namanya, kalau Bapak Ibu mungkin tadi asesmen formatif, kami mungkin akan melakukan asesmen sumatif. Jadi yang biasanya semesteran, nah seperti itu yang dikomandoi oleh Waka Kurikulum, ya. Jadi asesmen sumatif itu artinya apa? Mengukur secara global dari yang dicapai selama 1 semester itu seperti apa, tercapai enggak apa yang dicita-citakan, yang ditujukan itu tercapai enggak sesuai dengan harapan yang ada di CP yang sudah ditentukan. Kemudian ada lagi kalau nanti anak itu sudah di fase F, atau kalau dulu istilahnya itu sudah kelas 12 atau kelas 13 mau lulus, itu ada namanya lagi tes asesmen lagi, asesmen yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu asesmen yang sifatnya tahunan, 3 tahunan atau 1 tahunan, itu namanya asesmen yang untuk ujian nasional. Kalau barangkali nanti adalah istilah AKM dan seterusnya itu ya, istilah-istilah itu saya rasa kalau guru itu dengan ada perubahan-perubahan istilah, perubahan-perubahan paradigma itu, karena kalau guru itu cepat ya, karena kalau guru itu memang tenaganya tenaga fungsional, jadi bekerjanya itu berdasarkan waktu, tetapi sampai malam-malam sampai subuh bekerja karena tenaga fungsional seperti itu, karena harus menghabiskan apa yang menjadi fungsinya. Beda dengan tenaga struktural. Kalau tenaga struktural ya jam 8 mulai, jam 9 pakai, selesai, nanti hasilnya dokumen ini. Tapi kalau fungsional itu dokumen yang akan dicapai keberhasilan itu banyak sekali komponennya ya. Makanya Bapak Ibu itu sebagai tenaga fungsional. Nah, sebelum dilakukan asesmen, maka sebelum menyusun CP, memilih CP itu dibuat, kemudian bahan ajar dibuat, itu harus dilakukan asesmen yang namanya asesmen diagnostik. Ya, asesmen diagnostik itu adalah asesmen yang untuk mengetahui kondisi siswa kita ini seperti apa sih, ya. Apakah minatnya ada ndak, bakatnya ada ndak, pulsanya ada ndak. Nah, misalkan seperti itu, orang tuanya itu care ndak. Karena keberhasilan pendidikan itu tetap berpusat pada 3, yaitu sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Masyarakat termasuk orang tua. Jadi orang tua itu berperan penting. Kalau orang tuanya itu tidak peduli sama sekali, kalau tidak peduli sama sekali, yang penting berdoa, masih mendoakan, tidak apa-apa. Kayak saya sekolah dulu ya, orang tua saya itu, kamu kemana nak sekolah apa itu nak, ya malah tanya ke saya gitu, orang tua saya dulu ya. Nah itu tapi karena keinginan dari saya pribadi ya, hasilnya seperti ini, walaupun tidak maksimal tetapi yang jelas bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara, seperti itu ya. Jadi dulu tidak ada jaminan orang tua itu nanti kamu saya bayar SPP. Nah makanya dulu saya sekolah itu ya mencari sekolah yang boleh tidak pakai sandal, boleh tidak pakai sepatu kan. Sebetulnya tahun 71 itu saya SD sampai kelas 3 itu pakai sandal, enggak pakai sepatu, belum kenal sandal. Orang yang pakai sandal itu hanya orang-orang tertentu saja ya. Nah seperti itu di kampung saya ya. Ketika SMP juga seperti itu. Nah itu saya ceritakan kenapa bahwa peran orang tua, peran masyarakat, peran guru, peran sekolah itu sangat penting ya. Nah seperti itu. Jadi saya harapkan nanti pada capaian pembelajaran Bapak Ibu nanti juga tolong ditampilkan Mbak Rusaidah yang capaian pembelajaran yang itu yang nomor 029 yang kamu tampilkan pertama tadi sebelum yang salah tadi. Nah, itu tampilkan kembali. Ya itu tadi. Nah ini ya tentang ini Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan. Nanti Bapak Ibu Kakom itu harus punya ini. Kalau tidak punya ini, bagaimana Bapak Ibu itu berpedoman untuk menyusun CP. Jadi ini tolong di screenshot atau di foto ya. Nah, keputusan Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perbukuan nomor 029/H/KU/tahun 2001 tentang capaian pembelajaran mata pelajaran pada program SMK Pusat Unggulan. Ini baca semua Bapak Ibu, nanti dibaca semua.
Jadi saya ingatkan, coba diktum 1 Mbak, tolong geser ke atas. Saya sampaikan, geser ke atas lagi. Geser ya, terus. Ya, yang pertama, menetapkan capaian pembelajaran mata pelajaran kelompok kejuruan. Jadi yang ada ini hanya kelompok kejuruan pada program SMK Pusat Unggulan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ini ke-1. Artinya bahwa ini dapat digunakan sebagai pedoman Bapak Ibu menyusun CP. Ya, CP ini bukan pemerintah, tapi nanti CP ini yang di program keahlian. Loh, Pak Munawar, kalau Pak Ari tanya, Pak yang di TKJ mana? Belum, TKJ tidak ada, TKJ bikin sendiri. RPL nanti bikin sendiri CP-nya ya. Ini yang ada di program keahlian, jadi di informasinya. Yang kedua, capaian pembelajaran mata pelajaran kelompok umum. Nah, ini perhatikan yang saya katakan tadi. Capaian pembelajaran mata pelajaran kelompok umum pada program SMA unggulan mengacu pada capaian pembelajaran SMA pada program sekolah penggerak. Jadi tidak hanya sekolah SMA sembarang, SMA yang penggerak. Jadi nanti mata pelajaran umum, kalau Bu Isnania jangan mengitihi ini karena Bu Nasina termasuk di sini nanti ya nih. Ya nih, capaian pembelajaran ini nanti mengacu kepada SMK berat, tapi di kejuruan tidak menerbitkan capaian ini. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, capaian pembelajaran mata pelajaran atau konsentrasi yang berisi kelompok unit kompetensi pada program keahlian dikembangkan oleh sekolah bersama dunia kerja terkait sesuai dengan program keahlian yang dibuka. Artinya jurusan-jurusan yang pecahan atau konsentrasi dari program keahlian induknya itu CP-nya tidak ada di sini. CP-nya dikembangkan antara sekolah dan industri. Makanya saya beberapa tahun yang lalu sering mengatakan tolong dengan industri panggil, ber-MOU, kemudian menyusun materi-materi yang akan menyusun silabus. Kalau ini kan CP, jadi menyusun CP. Yang keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu ditetapkan 9 Juli tahun 2021. Jadi Bapak Ibu guru kejuruan ini jangan sampai tidak punya ini. Khusus lagi Pak Khairan harus menyimpan ini. Geser, sudah terus. Nah, saya tunjukkan capaian. Geser ya. Nah, terus geser terus. Nah, ini rasional kada perlu. Yang penting satunya yang paling bawah. Terus geser sampai halaman yang paling bawah. Nah, itu sudah ada semua. Isinya seperti itu. Nah, ini. Nah, ini di sini capaian ini isinya ada elemen pembelajaran, ya. Coba saya geser yang elemen tadi. Terus. Lagi. Ya, lagi baru saja. Ya, yang capaian tadi yang apa? Ya, ini. Nah, sama isinya setiap CP itu selalu ada elemen dan ada capaian pembelajaran. Jadi misalkan proses bisnis pada pekerjaan konstruksi dan perawatan bangunan sipil. Nah, ini pada fase E itu artinya dia itu kelas 10. Jadi Bapak Ibu guru kejuruan baik yang umum maupun yang kejuruan maupun yang kelompok C nanti jangan tidak mengenal istilah fase. Istilah fase itu adalah kelompok atau grouping kelas, ya, grouping kelas. Jadi fase E ini kelas 10. Peserta didik mampu memahami proses bisnis pada pekerjaan konstruksi dan perawatan di program keahliannya. Dan nanti kalau misalkan ada yang pecahannya bagaimana Pak yang jurusan gambar, bagaimana jurusan properti, itu nanti mengacunya disusun antara sekolah dan industri. Nah, jadi sekali lagi saya rangkum dari awal bahwa Bapak Ibu nanti harus pegang struktur kurikulum, harus pegang 8 standar, harus pegang standar isi utamanya, standar SKL, kemudian standar proses, standar penilaian, ya. Kemudian harus punya struktur kurikulum, harus memegang capaian pembelajaran, kemudian harus memegang kurikulum operasional sekolah, kemudian bisa membuat modul ajar, ya. Nah, modul ajar itu salah satunya juga harus ada menyusun instrumen penilaian, ya. Yang terpenting lagi, seluruh proses pembelajaran Bapak Ibu di SMK 2
harus menggunakan sarana IT, yaitu menggunakan LMS. Jadi walaupun kita boleh ada Google Meet, ada Google Chrome, ada macam-macam itu, ada Google Class, tetapi saya menganjurkan, mengingatkan, meminta dan mewajibkan bahkan seluruh warga SMK 2 khususnya guru harus mengajar menggunakan media LMS. Pak, apakah ini sesuatu yang terbaik? Ya, kita ijtihadnya ini. Kalau nanti mulai awal sampai sudah macam-macam, saya tidak bisa ngukur apakah ini baik atau tidak bisa ngukur. Tapi ini saya yakini baik. Dan ini akan jadi branding SMK Negeri 2 Banjarmasin ya. Ya, nah, makanya nanti pada saat pemilihan tema mungkin juga saya akan memilih tema yang NKRI dan peningkatan penggunaan IT sehingga supaya seluruh proses pembelajaran, standar prosesnya itu harus disampaikan baik perencanaannya, kemudian baik isinya maupun evaluasinya itu akan digunakan LMS. Jadi selalu ada yang namanya kegiatan sinkronus, ada kegiatan asinkronus. Jadi seperti pagi ini saya ngasih materi, Bapak Ibu mendengarkan, ini namanya kegiatan sinkronus. Nanti setelah jam 11 itu nanti baru ada kegiatan yang namanya asinkronus, mungkin sampai malam-malam atau sampai pagi bahkan ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya masih ada waktu 9 menit. Nah, 9 menit ini barangkali ada yang mau bertanya, silakan, monggo, silakan tanya. Ada yang tanya? Assalamualaikum, mau tanya dulu Pak, bentar. Ya, silakan Pak Ari, monggo Pak Ari. Pertama mungkin yang tadi yang disampaikan adalah dokumen-dokumen yang harus dipunyai masing-masing guru, dan berarti mungkin terus ada disediakan mungkin suatu penyimpanan atau storage yang dari bidang kurikulum supaya suatu waktu kami bisa mengakses dokumen tersebut. Jadi dokumen apa yang standarisasi oleh pihak sekolah dan itu bisa kami akses kapanpun juga, dimanapun juga. Itu satu. Yang kedua adalah yang di sini kan tadi Bapak menyampaikan adalah pertama untuk LMS dulu adalah pemahaman LMS adalah Learning Management System, itu suatu sistem manajemen pembelajaran secara daring atau secara online. Mungkin banyak beberapa LMS yang ada di internet Pak ya, di dunia ini. Tapi mungkin yang ingin pian tekankan adalah LMS yang kita gunakan sekarang, mungkin seperti itu ya, dengan menggunakan LMS model gitu. Jadi mungkin ada juga beberapa teman-teman yang menggunakan LMS Pak, ya seperti mungkin Google Classroom dan sebagainya. Nah itu juga adalah LMS juga sebenarnya. Tapi yang di sini yang mungkin yang pian harapkan adalah kita menggunakan LMS model yang kita buat atau kita kembangkan di sekolah, seperti itu. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah mengenai capaian pembelajaran. Mungkin nanti karena masih baru nih, hal baru, walaupun secara filosofinya mungkin sudah terangkat mungkin lah ya, untuk capaian pembelajaran ini mungkin banyak diterapkan di perguruan tinggi ya, di pendidikan tinggi, dan baru sekarang diterapkan di level mungkin yang pendidikan dasar atau menengah ya. Tapi kita kerjanya adalah satu dengan sama dengan politeknik dan sebagainya, pendidikan perguruan tinggi, sehingga apa yang ada di perguruan tinggi itu diadopsi ke SMK sebenarnya. Nah, jadi ada sesuatu hal yang khusus nanti yang mungkin kami sebagai ketua program ataupun juga guru-guru yang ditreatment secara khusus untuk bagaimana membuat capaian pembelajaran ini supaya bisa lebih baik lagi ya. Walaupun kata Bapak tadi, kita jalan kita misalnya tidak melihat salah benarnya, tapi kita berproses untuk melakukan, yaitu sesuatu hal langkah yang bagus yang kita sampaikan juga ke siswa seperti itu. Jadi kita ingin melihat prosesnya dulu, bagaimana nanti hasilnya itu akan kita tuntun, jadi seperti itu. Tapi harus ada standar dulu, yang mungkin harus ada panduan dulu yang ingin kita lakukan, bagaimana kita mulai melangkah seperti itu dalam membuat capaian pembelajaran. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Karena ingatan saya ini tidak bagus, jadi mumpung saya masih fresh, pertanyaan Pak Ari langsung saya jawab ya Pak Ari ya. Jadi begini, yang pertama saya apresiasi, berarti ini menunjukkan bahwa Pak Ari ini antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi yang pertama, jadi nanti gini Pak Ari ya, SMK 2 memang LMS itu banyak ya, bahkan saya tidak begitu paham juga LMS itu, tetapi SMK 2 bahkan bisa dijadikan suatu sebagai moto begini Pak Kenny. Saya adalah guru SMK 2 karena saya menggunakan LMS model ini. Nah, gitu. Kalau tidak menggunakan ini berarti saya bukan guru SMK 2 kan gitu. Karena apa? Karena untuk mengukur suatu di dalam kegiatan pegawai guru mengajar itu untuk menseragamkan supaya nanti istilahnya ruhut si kumpul itu bahwa equal itu, jadi supaya semua guru SMK 2 sudah mahir menggunakan LMS, dan ini perlu dihabitkan Pak. Kalau istilah menggunakan kata-kata Bu Kiki itu Pak, kita harus diciptakan habitnya Pak. Jadi dihabitkan. Jadi karena sudah terbiasa sering menggunakan, lalu timbul kalau kata Pak Bambang, lalu bisa menemukan namanya inquiry. Ternyata ini nanti bisa ditambah fitur-fitur yang ini, bisa dimasukkan ini, bisa enggak. Nah, seperti itu lalu muncul. Dan ini saya harapkan, saya wajibkan semua guru nanti menggunakan LMS model yang sudah sekarang kita pakai hari ini, karena ini direktorat juga menggunakan ini, Dirjen Vokasi juga menggunakan ini, pelatihan di PSP seluruh Indonesia jangan menggunakan ini. Jadi kebetulan SMK 2 ini sudah memilih ini beberapa tahun yang lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, betul Pak Ari, nanti bahwa seluruh khususnya pemangku kepentingan, kepala program keahlian, dan guru-guru semua yang ingin mengajar itu perlu cuma dokumen-dokumen kurikulum ya, ada dokumen kurikulum SKL, dokumen ke standar isi, standar proses, standar penilaian, kemudian ada kos yang akan kita susun setelah ini ya toh. Kemudian dokumen-dokumen keputusan menteri, keputusan perbukuan yang mengarah semua yang akan membingkai, memframe bahwa PK ini seperti ini. Karena kita ini, pemerintah ini kalau saya pahami itu begini, memang saya tidak usah menyudutkan pemerintah ini sebenarnya kepinginnya tuh seluruh Indonesia semua sekolah itu menjadi sekolah penggerak ini seperti ini, tetapi duitnya nggak ada kan gitu, sehingga dipilih sekolah-sekolah tertentu seperti K13 dulu kan, yang dipilih hanya beberapa sekolah dulu, sekolah inti, sekolah imbas dan sebagainya. Ini sama modelnya nanti, sehingga jangan sampai nanti kita yang sekolah penggerak nanti begitu kurikulum itu sudah diperlakukan semua sekolah, nanti jangan sampai kita ini ketinggalan ya. Itu yang jadi nanti tetap Pak Ari bahwa akses seluruh dokumen yang membingkai ini nanti akan kita fokuskan, terutama saya pesan Pak kurikulum nanti dokumen ini, dan ini setiap saya punya dokumen sudah saya sampaikan kepada kurikulum melalui stafnya, yaitu staf di bidang kurikulum baru saya itu sudah pegang semua. Jadi termasuk draft course juga sudah kita bikin ya, draft course sudah kita bikin. Kemudian nanti capaian yang pembelajaran itu nanti, makanya saya harapkan nanti Bapak Ibu kepala program, kepala kompetensi itu panggil dulu perusahaan-perusahaan yang sudah ber-MOU, diajak bersama menyusun CP ya, menyusun CP yang akan diperlakukan di jurusan Bapak Ibu ya. Tetapi saya sekali-kali berharap bahwa CP yang akan Bapak Ibu nanti harus blended dengan KKNI ya, supaya ketika maka hari ini Pak Bambang, Bu Kiki, Bu Bone, Pak Ari sudah melakukan kegiatan pembelajaran project, itu pastikan bahwa pembelajaran itu berjalan dengan baik, dan mudahan nanti kalau Pak Ari istilah menggunakan treatmentnya kepada siapa anak-anak atau guru-guru, karena ini kolaborasi antara seluruh bidang keahlian, bidang mata pelajaran. Jadi ibaratnya ya, ada yang bagian semen, ada yang bagian paku, ada yang bagian tukang membentuk suatu gedung, seperti itu. Itu konsepnya sederhana saja. Makanya konsep yang saya katakan kemarin, saya bilang sama Pak Bambang secara diskusi non formal, itu konsepnya itu adalah konsep kursus seperti itu. Nah kasarnya itu dari supaya mudah dipahami. Karena apa? Karena
kiai itu kalau mengajarkan itu tidak jelimet-jelimet. Jadi puasa itu apa hukumnya? Wajib. Jadi tidak usah dikasih karena begini, tidak perlu. Apakah yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga? Ya, nanti masuk surga. Jadi tidak usah dikasih yang jelimet-jelimet. Jadi kiai itu kalau menyampaikan sesuatu itu yang mudah, lugas dipahami. Kalau nanti ada masalah baru di baru di advis atau di treatment, kata Pak Ari, seperti itu. Jadi ibaratnya kalau kita itu sudah memeluk Islam, itu kita tidak harus bisa hafal Al-Quran dulu, bisa nulis Arab dulu, bisa ini dulu, enggak. Yang penting Islam dulu, nanti baru membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, menulis Arab, belajar sholat, belajar zakat, belajar naik haji, dan seterusnya seperti itu. Kita seperti itu konsepnya. Saya tidak akan berjauh-jauh dari apa yang kita lihat di sekeliling kita. Artinya bahwa seluruh kebijakan kita adalah kebijakan yang sifatnya kontekstual, ya. Itu juga Pak Ari, ya. Ada lagi yang bertanya? Saya masih punya waktu. Kalau tidak keliru sudah habis waktu saya, ya, sampai jam 9. Kami hari ini memang akan membudayakan tertib waktu. Itu saja yang bisa Bapak Ibu saya sampaikan. Saya nanti setelah ini akan dilanjutkan oleh Pak Wakakurikulum sekaligus fasilitator, dan selanjutnya nanti saya akan memantau lewat room kecil, ya. Nah, room kecil, mudah-mudahan ini terlaksana dengan baik, ya. Itu saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah paparan dari narasumber kita, Haji Al-Munawwar STMPD. Tadi sedikit menambahkan apa yang disampaikan pertanyaan dari Pak Ari. Benar bahwa LMS itu ada beberapa macam, salah satunya yang kita gunakan yaitu aplikasi model. Kalau di SMA itu untuk sekolah penggerak itu menggunakan Smart Class. Ada namanya Smart Class yang baru ini untuk sekolah penggerak di SMA. Kalau di SMK kita bebas, ya. Yang sebelumnya yang sering kita ketahui itu Google Class atau Google Chrome gitu, ya. Itu untuk LMS juga. Kemudian saran Pak Ari tadi yang kedua tadi tentang arsipan, mudah-mudahan nanti kita kedepannya nanti akan melakukan apa yang disarankan Pak Ari, yaitu pengarsipan di e-learning gitu. Dan harapannya tidak cuma Wakasik kurikulum, tapi Wakasik yang lainnya juga bisa menggunakan server sekolah ini untuk menyimpan arsip berupa digital gitu, ya Pak Ari, ya. Artinya tidak hanya kurikulum, mungkin Wakasik Humas juga yang ada hubungannya dengan SK-SK atau dokumen-dokumen begitu, ya Pak Ari, ya. Ya, betul sekali, Pak. Oke. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke grup kelompoknya masing-masing, dan nanti akan mungkin ada penjelasan lagi oleh pembimbing di kelompoknya. Pada Bapak Ibu, persilakan pendampingnya nanti akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan CP. Oke, persilakan Bapak Ibu ke grupnya.